mereka banyak tinggal di Hong Kong ya dan sekitarnya. Ya. Semoga berada dimanapun mereka dan Anda, mau di Paris ke, mau di Swiss ke, mau di Antartika ke, mau di Kutub Utara, yang penting tetap kita pertahankan akidah, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lagi belajar tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Karena kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang-orang yang ngucapin la ilaha illallah tapi nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Mereka nggak ngerti apa itu la ilaha illallah sendiri, artinya mereka kurang sempurna. Mereka bahkan nggak tahu rukun-rukunnya. Mereka nggak tahu apalagi syarat-syaratnya. Nah, kita udah bahas ya Teh. Ada ini yang ketujuh ya. Yang tujuh ya, Ustaz. Syarat la ilaha illallah yang pertama sedikit ilmu. Ya, kelihatan Teh. Kelihatan, Ustaz. Ya, kita udah bahas nih. Maka penting kita harus berilmu. Karena ternyata sebab daripada kesyirikan adalah kebodohan. Sekarang lagi rame Teh di media medsos ya, Hmm. tempat pelacuran ya, tempat pelacuran di sebuah desa lagi rame viral namanya Kemukus. Itu tempat ritual untuk minta kekayaan, tapi syaratnya 7 kali zina. Tuh. Syaratnya 7 kali zina. Itu udah lama saya tahu ya. Saya udah tahu itu 10 tahun yang lalu kali ya. Udah 15 tahun yang lalu saya udah tahu itu. Udah lama itu operasinya. Cuman Hmm. baru viral sekarang. Jadi tempat pelacuran, di situ tuh orang tempat nyari kekayaan. Kayak Gunung Kawi ya. Oh iya. Ya, tapi syaratnya 7 kali zina. Syaratnya harus zina gitu kalau pengen kaya. Ini kan Masya Allah kaya kaya ya Hmm. dosa Dosa, iya. iya. Dosa, Yang ada iya. penyakit. Oh, Ya benar. penyakit. Dan maaf teh yang dilihat, saya lihat videonya ya. Aduh aki-aki teh. Orang-orang tua ya 50-an, 60-an. Ada juga ada anak-anak muda. Kenapa mereka bisa begitu? Pengen kaya walaupun dengan cara-cara ya sesat. Ya karena bodoh. Ya maka alhamdulillah ya makanya orang belajar tauhid itu nikmatnya kayak air di padang pasir. Maka mata air ini cuma dirasakan oleh kita. Kalimat syahadat ini bisa eksis. Semoga ini jadi amal jariah dan ini semua jadi air segar nanti di padang mahsyar. Ya, jadi amal yang berlimpah di padang mahsyar karena menyebarkan tauhid. Pasti Teteh kalau ditanya, emang suka kajian tauhid berapa banyak? Iya kan? Pasti Iya, Teteh lebih sering kajian tuh tematik, ya kan Teh? batik, iya. Fikih, ya, atau mungkin tafsir. Tapi kalau bahas tauhid itu mah jarang Teh. Jarang orang bahas tauhid itu. Makanya kalau anggotanya nggak banyak juga ya wajar aja. Iya, tahu itu kan pembahasan-pembahasan yang orang tidak minati. Padahal ini kunci masuk surga. Nah ini ya ilmu udah kita bahas. Ya singkatnya aja. Yakin udah kita bahas. Ya, Nggak boleh orang ngucapin syahadat tapi nggak yakin. yakin, ya. Ya ini kayak orang munafik ya. Ya, Hmm. ya harus yakin semuanya. Kemudian udah dibahas panjang lebar. Kita udah bahas juga ikhlas. Ya Hmm. nggak boleh nggak ikhlas, nggak boleh tanpa paksaan harusnya. Ya nggak ada orang ngucapin syahadat tapi tapi tidak ikhlas aja puasa harus ikhlas apalagi bertauhid. Akhirnya kalau nggak ikhlas ya jadinya gitu. Ya sholat juga tapi syirik ya. Hmm. Ya sholat puasa haji haji rutin umroh tiap bulan tapi ya kedukun member
Kemudian yang keempat, asidik, jujur. Itu. Ya, kita udah bahas juga nih Iya. pentingnya kejujuran dalam la ilaha illallah. Nah, boleh orang orang Islam tuh harus jujur. Ya, apalagi dalam perkara tauhid. Dan Allah tahu mana yang enggak jujur, mana yang enggak. Makanya kadang orang kalau hijrah suka diuji teh. Orang hijrah suka diuji teh. Hmm. Ya, apa tujuannya? Apa Ya Ustaz? untuk tahu jujur apa enggak kan gitu. Oh iya. Iya kan ada orang pakai hijab karena suami. Kan ada. Begitu cerai buka kan Ya. gitu. Iya, ada. Ya. Hmm. Kemudian yang kelima, orang ngucapin syahadat itu harus mahabbah. Oke. Kita udah bahas juga nih tentang panjang lebar pentingnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bahwa Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Ya. Kemudian yang keenam, kita sudah bahas al-inqiyad, tunduk, patuh. Tuh. Jadi orang kalau udah belajar tauhid teh sebenarnya dia akan apa perintah Allah akan patuh dia. Ya nggak ada orang belajar tauhid terus nggak patuh gitu. Makanya kenapa kalau ada orang dilarang, misalnya dia sulit meninggalkan yang ini, meninggalkan kemaksiatan, sulit dia meninggalkan kemaksiatan, ya udah suruh belajar tauhid. Lama-lama dia kalau tauhidnya bagus, dia akan inqiyad, tunduk patuh. Nggak ada lagi. Kenapa? Kok gitu? Tuh gitu. Masa sih nggak ada lagi? Makanya kalau teteh ngasih tahu orang sesuatu yang dilarang oleh syariat sedangkan dia senang kan susah ya teh. Iya, susah. Iya susah banget. Susah banget. Iya susah banget orang ngasih tahu sesuatu yang dia suka gitu loh. Apalagi dari kecil ya, maka ketika dia belajar tauhid maka begitu masuk pada tunduk patuh berarti orang yang belajar tauhid ya ya harus tunduk patuh pada syariat. Kalau dilarang ya nggak bisa, ya harus harus tunduk patuh gitu. Makanya cara hilangin ya belajar tauhid ya. Hmm. Ya, nah barulah kita masuk yang ketujuh nih sekarang nih. Al-qabul, menerima secara mutlak. Gak bisa pilih-pilih teh. Ya, nah ini kau jangan Islam prasmanan. Kalau prasmanan kan teh, teteh nyari yang suka gitu ya. Kok kalau yang gak suka ditinggalin gitu loh. Padahal qabul ini orang kalau belajar la ilaha illallah dia harus punya syaratnya qabul. Apa tuh qabul? Menerima secara mutlak. Lanjut ya maksudnya. Maksudnya menerima seluruh konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah secara total dengan diamalkan melalui ucapan lisan tanpa adanya penolakan dengan disertai kedengkian dan kesombongan sedikit pun. Para tokoh Yahudi maupun Nasrani telah mengetahui bahwa makna dari kalimat tauhid ini, namun mereka menolaknya disebabkan kesombongan dan kedengkian. Ada dua Mereka teh. Jadi sebab orang nggak mau menerima itu karena dua. Bukan karena bodoh doang. Padahal Yahudi kan pinter teh. Bahkan mereka tahu, mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya. Mereka tahu Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad. Tapi mereka kenapa ingkar? Karena bukan kebodohan kalau di Yahudi mah. Tapi apa tadi? Kesombongan sombongan karena dan kedengkian. dengkian. Maka sombong dengki ini dua penyakit yang membuat orang tidak mau kobul, menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang. Lanjut. Mereka mengetahui, bahkan mengakui bahwa hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi dengan benar, dan mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan baik, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun mereka menolaknya. Masya Allah ya. Inilah makanya goiril maghdubi alaihim waladdallin. Magdub adalah Yahudi, Zolin adalah Nasrani. Hmm. Ya, orang-orang Yahudi ini mereka cerdas, ya, mereka pintar, Hmm. mereka kenal Nabi Muhammad,
Ya, seperti mengenal anaknya, mereka tahu Allah Rabbnya, tapi kenapa mereka ingkar? Kayaknya kenapa? Yahudi, kedengkiannya kepada Nabi Muhammad menyebabkan mereka nggak mau kabul, nggak mau menerima, menolak kalimat tauhid, menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena bukan bodoh tapi sombong dan dengki. Kita lihat di sini ayatnya surat Al-Baqarah ayat Ya, 9 ya 100, disebutkan artinya 109 lanjutnya 109. banyak Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat sekiranya. mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah Baik, 10. nanti ada pembahasannya. Ya, intinya mereka tuh punya sifat dengki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kaum musyrikin. Kalau tadi kan Yahudi, Mm, kaum musyrikin itu yang mereka memahami makna kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, namun mereka enggan menerimanya disebab apa? Kesombongan. kesombongan. Kalau tadi karena dengki. Mm, Yahudi, kenapa nabinya bukan dari kelompok kita gitu loh. Ya, kenapa dari Ismail bukan dari Ishak? Kenapa? Itu mereka dengki. Ya, tapi kalau orang-orang musyrik, mereka ini sombong. Mereka udah tahu kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalau ditanya siapa Rabb mereka, mereka jawabannya Allah. Bahkan mereka membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. mm, Sombong. sombong. Allah berfirman, lanjut artinya, sungguh. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Udah As-Sofat nolak, 53. ngatain lagi. Ya, Hmm. taib. Kita lihat penjelasan lebih komplit tentang al-qabul. Taib. Al-qabul artinya menerima secara mutlak. Adalah salah satu dari syarat sahnya kalimat syahadat. La ilaha illallah. Secara garis besar, al-qabul berarti menerima secara total seluruh konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Baik dengan lisan maupun hati. Tanpa ada penolakan yang didasari oleh kesombongan atau kedengkian. Sebab mengetahui kebenaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penerimaan. Ya kan gini, teteh tahu itu kebenaran. Tapi nggak mau menerima gimana? Maka kebenaran itu harus ada penerimaan gitu lah. Ya, maka ada orang yang tahu kebenaran tapi nggak nerima. Ya, nah, makanya kenapa orang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dia mengetahui kebenaran, tapi sayang dia nggak mau nerima. Nah, sebabnya karena dua tadi, kesombongan dan Dan kedengkian. kedengkian. Baik kita lihat ya berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan golongan orang yang gagal memenuhi syarat al-qabul ini karena penyakit hati, karena kesombongan tadi kaum Mm, musyrikin. Ya, sebagaimana yang dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Ya, kaum musyrikin Arab sebenarnya memahami la ilaha illallah, bahwa mereka harus meninggalkan penyembahan kepada berhala, namun mereka menolaknya karena sombong dan gengsi. Ya, ya karya paman Nabi juga kan teh, paman Nabi itu kan nggak mau baca syahadat karena teman yang salah, Abu Jahal ya. temannya, satu lagi ya karena gengsi. Mm. Maka sungguh dulu kepada mereka la ilaha illallah.
Dan mereka berkata, kami karena seorang penyair yang gila. Ah, kemudian ada lagi, kalau yang dengki itu orang ahli kitab. Ya. Taib, ini dua ayat dari Al-Quran tentang kenapa orang tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima la ilaha illallah, sebabnya karena sombong, karena dengki. Nah sekarang kita lihat berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Ya. Salah satu hadis yang paling tepat menggambarkan pentingnya al-qabul adalah hadis perumpamaan jenis-jenis tanah saat menerima air hujan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa petunjuk dan ilmu yang beliau bawa itu seperti hujan lebat yang turun ke bumi. Baik, ini bagus juga nih buat kita nih semua nih. Walaupun ini bicaranya tentang kabul, tapi ini bicara tentang macam-macam orang menerima hidayah, Teh. Mm, Ya, jadi orang menerima hidayah itu kayak kayak tanah. Nah, kita ini tanah yang mana gitu loh. mm, Ya, jadi diibaratkan bahwa petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu udah kayak hujan. Ya, nah cuman hujan ini turun di mana? Apakah di tanah yang subur? Apa di tanah yang keras? Apa di tanah yang tandus? Yang pertama adalah tanah yang subur. Lanjut teh, iya. Ia menerima air tersebut, lalu menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Ini adalah perumpamaan orang yang menerima agama Allah dengan baik. Taib, mudah-mudahan kita kayak gini. Ya, kayak tanah yang subur. Dan tanah itu bukan hanya nungguin nerima nerima air, teh nyimpen juga di bawah malah. Hmm, Ya, nyimpen di bawah jadi kayak sumur ya. Kan Bapak banyak orang-orang kalau gali sumur, tapi tanah yang subur ini bukan hanya nyimpen air, tapi juga ngeluarin tumbuh-tumbuhan. Ini indah loh perumpamaan yang diajarkan oleh Nabi tentang apa tadi? Tentang tentang hidayah, ya, tentang bagaimana ilmu itu turun. Ya, ketika datang perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka udah kayak air hujan. Nah, tinggal tanahnya ini tanah apa? Kalau tanah yang subur, dia akan menerima air tersebut, bahkan ditampung. Bahkan dia akan mengeluarkan tanaman-tanaman. Contoh, orang menerima agama Allah dengan benar, dengan baik. Ya, di Hmm. dalamnya ada air, tumbuh juga tuh tumbuh-tumbuhan di atas tanah itu. Kemudian yang kedua adalah tanah yang keras aja teh. Ia hanya menampung air sehingga bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak menyerapnya. Ya, dia nampung air doang, ya, tapi nggak numbuhin apa-apa teh. Iya. Iya, ya, cuman orang kalau air ada gitu lah, cuman nggak tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ini yang parah nih, Iya. tanah ya. Lanjut. Tanah yang ada tanah tandus, ia tidak dapat menampung air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Ini adalah perumpamaan orang yang berpaling dan menolak petunjuk Allah. Baik, ini salah satu perumpamaan orang dalam menerima petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cuma ngaku Islam tapi nggak sholat, ada kan? Banyak Ustaz. Ada yang ngaku dia kalau agamanya dihina mah marah teh paling depan ya. Hmm, Ya paling depan dia, lu hina agama lu gua bunuh lu gitu lah. hmm. Tapi sholat kagak gitu lah. Ya, nah jadi perumpamaan ini ada yang bilang ini salah satu gambaran tentang al-qabul gitu lah. Kan tadi kalau yang tanahnya bagus, nyerap air, numbuhin, itu qabul nerima kan, hujan diterima, ya bermanfaat. Ada yang subur, ada yang keras, ya cuma nerima doang. Tapi nggak numbuhin, dia kayak orang siapa teh? Ya kayak orang-orang yang tadi, yang sombong, yang apa, Dan yang dengki, ya, ya tahu, tapi nggak mau nerima. Ya kayak gini aja lah, teteh dapat makanan, mau tapi kagak diambil gimana sih?
Mau nggak? Mau. Mau, tapi Ya nggak kagak mau. diambil gitu loh ya. Ya harusnya kan kalau mau ya diambil. Ini cuman mau doang. Nah, ada lagi tanah yang memang cuman udah tanah keras sudah kayak gitu. Nah, ini perumpamaan orang dalam menerima petunjuk. Ada yang kabul, sami'na wa ata'na, ada yang ya cuman dengar doang, ya ada yang memang nggak dengar, nggak mau dengar, nggak mau nerima. Baik, kita lihat berdasarkan pernyataan para ulama salaf tentang kabul. Lanjut, beliau menjelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa apabila iman hanya berarti mengetahui dan membenarkan, maka iblis, Fir'aun, dan Abu Thalib pun akan dianggap beriman. Padahal mereka mengetahui kebenaran, tapi tetap kafir karena tidak menerima dan tidak tunduk pada kebenaran tersebut akibat kesombongan. Iya, iblis kan tahu teh, ya kan? Iya. Iblis kan diciptakan di sono dia. Ya, dia tahu udah ngelihat malaikat lagi hidup bareng dulu kan. Ya, cuma mereka tahu iblis itu tahu kebenaran. Ya, bahwa Allah Robnya, tapi dia nggak mau terima. Kenapa teh? Hasad sama Adam. Nah, balik lagi itu. Dengki. Dia kan hasad sama Adam, benci sama Adam, deki sama Adam. Firaun juga mengetahui kebenaran. Ya, tapi makanya dia ngucapin kan teh di akhir hayatnya. Ya, di akhir hayatnya ya aman tuh bi Robbi Musa, aku beriman kepada Robnya Musa, tapi udah mau mati nggak diterima. Ya, Abu Thalib juga sama bareng Nabi lagi. Nabi kan bareng Nabi loh teh. Iya. Ya, bareng Nabi, belain Nabi, tapi saya nggak nerima gitu loh. Ya, nah ini sebabnya apa? Ada yang bilang sebabnya teman-temannya yang buruk. Abu Jahal, Abu Lahab itu teman-teman Abu Thalib. Maka teman-teman yang buruk juga bisa menyebabkan orang jadi nggak menerima kebenaran karena FOMO. Sombong. Iya, karena ikut-ikutan. Ya, ya makanya Abu Thalib ya nggak beriman sampai dia meninggal. Nah, jadi padahal mereka semuanya tuh iblis, Fir'aun, Abu Thalib mengetahui kebenaran, tapi tetap kafir karena tidak mau menerima dan tidak tunduk kepada kebenaran tersebut akibat kesombongan. Al-Hasan Al-Basri Allah mengatakan ketika seorang berkata kepada beliau, orang-orang mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Beliau menjawab, lanjut ya. Siapa yang mengucapkannya, kemudian menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, maka ia akan masuk surga. Iyalah, masa ngucap doang teh. Iya. Siapa yang ngucapin la ilaha illallah masuk surga? Kan banyak orang yang Iya. ngucapin la ilaha illallah mah. Sampai bajunya aja la ilaha illallah teh. Kalau dipoto aja tangannya begini kan. Cua, ya, tangannya, topinya tulisannya la ilaha illallah. Tapi ya dia harus punya konsekuensi. Siapa yang mengucapkannya kemudian menunaikan hak-haknya, Hmm. kewajibannya. Ya jadi jangan mentang-mentang dia udah baca syahadat, ini sholat enggak, zakat kadang bayar enggak bisa. Dia harus masuk, nerima semuanya. Enggak Hmm. bisa dia ambil sebagian, ditinggalin sebagian. Maka akan gue Islam, gue baca, dia Hmm. nggak menunaikan hak-haknya, enggak kewajiban-kewajibannya, ya maka dia akan maka dia apa kalau dia benar-benar mengucapin la ilaha illallah, menunaikan haknya, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Jadi barang siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yaitu orang yang menunaikan hak dan kewajiban-kewajibannya. Karena lihat deh fenomena la ilaha illallah, tapi tetap percaya sama Nyai Roro Kidul. Tetap ya melakukan kesyirikan. Ya makanya konsekuensi ngucapin la ilaha illallah itu harus menunaikan hak-hak dan kewajibannya.
Kemudian ya kata ulama masa kini merumuskan syarat syahadat secara sistematis. Al-qabul selalu menjadi salah satu syarat pokok. Lanjut ya, Syekh Hafiz. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitab Ma'arij Allah, Al-Qabul, beliau beliau menjelaskan beliau menjelaskan bahwa lawan dari Al-Qabul adalah Ar-Rad. ar-rad. Rad Ar-Rad. itu penolakan. Ya, rad itu penolakan. Jadi al-qabul itu menerima, Terima. ar-rad penolakan. Lanjut. Orang yang menolak syariat Allah atau menganggap hukum Islam tidak layak diterapkan berarti belum memenuhi syarat al-qabul. Oh, banyak kan ya begitu deh. Iya, Ya kan? Iya, ya katanya apa ya katanya ya pokoknya kita harus ittiba, tapi dalam masalah hukumnya nggak ittiba. Jadi ini nggak qabul berarti gitu. Jadi orang yang menolak syariat Allah atau menganggap hukum Islam tidak layak diterapkan berarti belum memenuhi syarat al-qabul. Ya, maka al-qabul ini lawannya dari apa tadi? Rad, penolakan. penolakan. Ya, maka kalau teteh udah nerima kan ya teh ya terima semuanya kan gitu lah konsekuensinya. Ya, sekarang kalau udah nerima Islam, udah baca syahadat, ya berarti konsekuensi semuanya harus dia jalankan. Ya pasti yang pasti konsekuensi menjalankan Islam itu nggak ada yang buruk, teh pasti semuanya untuk kebaikan, Hmm. pasti semuanya untuk kebaikan. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menjelaskan bahwa wujud al-qabul pada zaman sekarang adalah ridho terhadap syariat Allah dan tunduk kepadanya. Tidak cukup seorang mengaku beriman kepada la ilaha illallah jika pada saat yang sama ia membenci atau menolak hukum Allah dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. Ya, jadi ketika orang ngucapin la ilaha illallah, maka dia nggak boleh menolak atau membenci yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Apa tuh? Ya menjalankan hukum-hukum Allah dalam ibadah. Muamalah, wah ribet lah kalau Islam mah muamalahnya gitu loh. Harus begini, harus justru itu menjaga dari penipuan-penipuan. Berapa banyak ya kayak sekarang coba teh. Sekarang coba. Alhamdulillah ya teh ya. Foto foto Nabi Muhammad nggak ada kan? Enggak ada Ustaz ya. Coba teteh lihat sekarang. Oh, entah siapa karena teknologi AI. Sekarang apa aja bisa dilecehkan, betul? Iya, ha. Iya, Teteh mungkin lihat ya. Jadi ada patung Buddha tiba-tiba bergerak, iya kan? iya. Ya, Pasti. bergerak. Terus ada apa? Ada patung apa yang disembah sama golongan mana, ya? Mm-mm. Iya. Tiba-tiba. Jadi udah alhamdulillah nggak Mm. ada yang apa yang ngelecehin Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kita hanya melihatnya nanti di surga. Coba kalau misalnya teh ya Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala ya digambarkan seperti mereka. Udah dilecehin banyak banget ya betul nggak? Mm. Oh pelecehannya luar biasa itu saya lihat ya, ya pelecehan terhadap berhala-berhala mereka gitu ya. Ya makanya alhamdulillah ya bahwa nah, nggak ada foto Nabi Muhammad ya. Mm-mm. Maka kalau ada gimana teknologi AI sekarang coba? Dahsyat Iya. banget teknologi AI. Ya kadang-kadang Gori kayak bener banget lah gitu ya. Ya. Iya, ha. Nah ya makanya balik lagi bahwa kata Syekh Fauzan al-qabul pada zaman sekarang ini tidak hanya ridho terhadap syariat. Saya ridho Islam agama, tapi juga harus menerima apa? Menerima apa? Ya seperti hukum-hukum Allah. Ya, Hmm. ya kan orang banyak yang benci sama hukum apa tuh namanya? Hukum potong Hukum tangan, pemotongan. Iya, iya Ustaz. hukum bunuh. Coba sekarang orang pada pengen begitu. Ya, ya kan?
Iya, Ustaz. koruptor, bunuh, Waduh dia aja, iya. gemes. Coba sekarang kan orang pada kenapa sih tembak aja gitu loh. Iya, ya ya Allah, semua orang pada gemes orang gitu ya, pada gemes gitu ya. Makanya saya kalau lihat di Arab ya, orang enak banget parkir mobil. Mobil nyala, anak-anak tidur dalam mobil, gak dikunci lagi. Ya, kok bisa aman begitu gitu loh. Ya, kita ya Allah, ya mobil dikunci aja masih hilang gitu loh. Gimana yang gak Gimana dikunci? nggak dikunci? Oh, malah tadi saya ini teh lihat di Instagram tuh. Sekarang ke orang-orang yang mobilnya ditaruh di luar tuh cover kepalanya, kayak cover ini, joknya kan ada sandaran deh ya. Oh iya iya, Jok itu heeh, ada sandar, heeh. ditaruh foto ini, digambar setan gitu loh. Lucu Ustaz. Iya, jadi kalau orang lagi mendek-mendek pengen nyolong mobil tuh tuh ada jadi Ngeliatnya kayak ngeliat udah ada setan kayak kelihatan kabur gitu. Segitunya coba. gitunya. Iya, Takut setan makanya tahu. saya juga ketawa ya begitu. Jadi empat jok dipasang teh, pala-palanya, Malah pala maju. joknya, Heeh, pala-pala iya joknya dipasang itu bantalan kayak setan gitu. iya, heeh. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Sekarang banyak yang ya kan kadang-kadang gini, orang nolak syariat karena belum ngerti. Setelah lama-lama baru sadar, oh pantes gitu. Hmm. Karena yang punya hukum itu Allah, yang memberikan hukum itu Allah dalam Islam. Maka Allah sudah sangat mengetahui apa yang akan terjadi pada manusia. Coba bayangin teh, agama mana sih yang bertahan bahwa LGBT itu haram? Ya Islam. Cuman Islam doang Cuman kan? Islam doang, iya. Yang lainnya udah pada ngalah kan? Iya, Ustaz. Ya Ada udah pada iya. ngalah, udah pada macem-macem lah. Islam sampai akhir kapan juga nggak akan bisa meridhoi kayak begitu. Maka balik lagi, kita ini Islam, tapi belum kobul. Banyak yang belum kobul. Kobul apa? Ya tunduk pada perintah-perintahnya. Ya, tidak cukup hanya ngaku beriman. Saya beriman. Ya, tapi menolak hukum-hukum Allah. Dianggapnya kejam. Potong tangan. Nih, potong tangan tuh ada aturannya, teh. Masa nyolong 10.000 potong tangan. Iya. Potong tangan tuh ada aturannya. Ada aturannya berapa yang diambilnya. Ya, jadi, taib. Jadi, balik lagi bahwa konsep al-qabul ini adalah ya nggak mungkin orang nerima Islam, orang masuk Islam tapi nggak nerima hukum-hukumnya. Gimana? Teteh masuk kantor, tapi nggak ngikutin prosedur kantor ya dipecat atuh teh. Ya kan kita juga ini hanya contoh doang. Kita masuk ke sebuah perusahaan. Ya kita aturan-aturan ada. Lalu nggak apa, saya nggak cocok aturan ini Pak. Ya silakan ada keluar gitu loh. Ya itu secara logikanya begitu aja. Kenapa sih harus sholat gitu loh? Ya karena agak susah juga kan teh nerangin sholat itu teh. Ya kan kenapa sih harus sholat? Paling kita cuma nerangin ya itu perintah gitu kan. Hmm, hmm. Ya tapi anak Gen Z kan lain. Iya. Eh, loh kalau saya nggak mau gimana gitu loh. Gitu ya. Terus ada lagi gitu ya. Saya kenapa sholat? Supaya tenang. Kalau saya juga bisa tenang selain sholat, susah kan gitu loh. Ya makanya ada hal-hal Eh, seminar-seminar tentang bahayanya ateis teh. oh iya Bahayanya ateis. Aduh ya lagi Allah. ini tuh Ustaz, Ya lagi Allah ngetren. ya Rahman. Saya mah sampai sampai bingung. Saya dikasih itu bukunya tuh. Bagaimana orang-orang tuh katanya rame lagi rame di TikTok.
Ya Allah, semoga anak-anak diselamatkan ya dari pemahaman-pemahaman kayak gitu. Taib, ya. Lanjut, al-qabul adalah menerima seluruh kandungan dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan hati, lisan, dan amal. Lawannya adalah arad. Baik karena apa tadi? Kesombongan, Orang kedengkian. ada lagi karena kedengkian, ada lagi teh karena nafsu. Hmm. Ya, nggak cocok sama gue nih, gitu lah. Ya, kenapa? Masa nggak boleh hubungan badan sebelum nikah? Saya juga heran ya. Ada orang, ya, tadi saya ya semoga Allah kasih hidayah ya beliau ya. Tadi kan saya baca tentang Ronaldo kan teh. Ronaldo, Ronaldo gitu ya, Pemain Ronaldo bola. pemain Portugal, main Oh, bola. iya. Nik, nik tunangan pacaran lama, tunangan 2025, nikah 2026. Terus beliatin fotonya. Sekarang kan 2026 teh, tapi Iya. anaknya 4 gimana? Gimana? Ih, gimana bisa? Iya kan? Nikah 2026. Terus berarti kan baru teh. Berarti kan baru gitu loh ya. Hmm. Terus anaknya 6, anaknya 4 gitu loh. Gimana gitu loh. Terus akhirnya saya baca tuh, oh kalau di sana biasa nggak nikah, yang apa udah biasa begitu gitu loh. Apa apa hidup bareng, punya anak tapi nggak ada pernikahan. Nikahnya banget punya 4 anak gitu ya. Nah ini jadi balik lagi bahwa yang jadi karena ada orang nggak mau melaksanakannya karena nafsu. Kenapa sih harus terikat pernikahan gitu? Ya padahal dalam Islam ya ketika dia masuk Islam ya ada aturan-aturan nggak boleh zina. Tapi akhirnya karena kalau tadi kan kita bicara Yahudi karena apa tadi teh dengki. Kedengki. Kalau orang musyrik karena nafsu, nggak mau nerima tuh, nggak mau menerima Islam tuh ya karena apa kesombongan. Ya kalau orang Yahudi kan karena dengki, kalau ada lagi orang musyrik karena kesombongan, ada lagi karena nafsu. Ya nggak mau tunduk sama syariat. Kenapa? Ya nggak cocok gua gitu. Padahal ngaku Islam. Ya maka musuh terbesar al-qabul adalah kesombongan, kedengkian. Tadi apalagi teh? Hawa Hawa nafsu. nafsu. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya senantiasa mohon kepada Allah agar diberi hati yang tunduk, menerima kebenaran, serta istiqomah mengamalkan konsekuensi kalimat tauhid. Makanya ada kalimat teh doa gini, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khulud. Artinya, ya Allah berikanlah aku iman yang tidak pernah lepas. Kemudian nikmat yang tidak pernah hilang dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Maka kita bagus doa Rabbana tuzigh qulubana ba'da iz Ada. hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, jadi jangan sampai kita ngaku Islam tapi menolak apa yang dirumuskan dalam hukum-hukum Islam. Kita kembali lagi tadi masuk kantor tapi menolak aturan-aturan kantor atau menolak maka ini akan merusak kan teh akan merusak kayak begini nih. Terus kemudian perkataan ulama salaf tentang al-qabul diantaranya perkataan Wahab bin Munabbih, salah satu riwayat yang paling masyhur tentang syarat-syarat la ilaha illallah berasal dari tabi'in besar. Wahab bin Munabbih ketika beliau ditanya, bukanlah la ilaha illallah itu ada kunci surga? Kalau tadi kan teh orang masuk surga dengan baca la ilaha illallah. Kalau kata Hasan al-Basri, kalau dia menjalankan apa hak-hak dan Hak dan kewajiban dari la ilaha kewajiban. illallah. Kalau ini beda lagi teh. Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau menjawab, lanjut teh. Benar? Benar, akan tetapi tidak ada satu kunci pun, melainkan ia memiliki gigi-gigi. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, niscaya pintu surga akan dibukakan bagimu. Jika tidak, maka pintu itu tidak akan dibukakan. Ya kan yang membedakan pin kunci itu kan gigi-giginya teh. Iya, Jadi gigi. ketika orang kan kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi kunci yang gimana?
kunci yang ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itulah teh ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya itu gigi-giginya gitu loh. Jadi gimana dia masuk surga kalau cuma bawa kunci doang. Sedangkan kuncinya cuma kalimat la ilaha illallah doang. Nggak ada gerigi-geriginya. Ya nggak kebuka dong. Mm-mm. Ya, kenapa? Karena kuncinya nggak ada geriginya. Apa geriginya? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya, ini yang ketujuh nih lagi kita belajar. Ya. Menerima konsekuensi orang masuk Islam. Ya, makanya tapi nggak sholat. Ya, hanya sekedar KTP doang. Maka ini bukan bukan orang yang Islam yang sebenarnya. Diriwayatkan secara muallak oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para ulama menjelaskan bahwa gigi-gigi kunci yang dimaksud Wahabi Nabi adalah tadi deh syarat-syarat Syarat. syahadat. Salah satunya adalah giginya apa? Geriginya adalah al-qabul. Ya, ingat ya teh ilmu geriginya tuh. Jadi kuncinya la ilaha La ilallah. patuh, cinta, menerima. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri bilang kepada Al-Farazdak lanjut. Eh, Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam ketika menghadiri pemakaman istri penyair terkenal Farazdak. Al-Farazdak. Beliau bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari ini?" Al-Farazdak menjawab, "Bekalku adalah syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu." Al-Hasan Al-Basri kemudian berkata, "Itu adalah sebaik-baik bekal. Akan tetapi, la ilaha illallah mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan." Taib. Ya. Jadi jangan cuman bekal saya adalah syahadat. Ya, itu bekal yang bagus. Tapi syahadat itu punya hak-hak kewajiban yang harus ditunaikan. Makanya tadi pada kesempatan lain juga beliau berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah kemudian menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, maka ia akan masuk surga. Hak Hmm. yang dimaksud adalah al-qabul. Seluruh aturan Allah lahir maupun batin bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Taib itu kata Hasan Al-Basri. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, ya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, salah seorang imam besar tabi'in dan peletak dasar kodifikasi hadis berkata lanjutnya dari Allah. Dari Allah datang risalah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikannya, dan kewajiban kita adalah menerimanya, al-qabul, dan berserah diri. Taib kan Rasul nyampein. Iya, Kita tinggal terima. menerima. Ya Rasul menyampaikan kita menerima dan berserah diri. Rasul nyampain, tentu ada yang nggak nerima. Mm-mm. Ya, nah, jadi Rasul nyampein kita nerima dan berserah. Ucapan ini menegaskan bahwa seorang mukmin tidak memilih sesuai syariat atau sesuai hawa nafsunya, tapi menerima seluruh ajaran Allah dengan penuh kerelaan dan ketundukan. Karena ada teh orang-orang yang nggak nerima gitu, ya, Mm-mm. nggak nerima, ah, nggak nerima zakat. Aku kan udah bayar pajak, ngapain gue bayar zakat? Ya, ada lagi yang nggak nerima tentang kan kok warisan beda gitu. Mm-mm. Banyak itu, Ustaz. Ya, itu paling banyak itu teh. Mm. Ya, itu dia berarti ya ngucapin la ilaha illallah, cuman ya nggak alkobul, ya nggak nerima. Padahal ketika dia masuk Islam ya harus satu paket semua dia terima. Jangan sampai dengki, jangan sampai sombong, jangan sampai hasad. Taib. Intisari para urusan salaf. Lanjutnya menurut para ulama. Menurut para ulama salaf, perbedaan mendasar antara orang beriman dengan iblis atau kaum musyrikin Quraisy bukanlah sekedar pengetahuan. Kaum musyrikin mengetahui makna la ilaha illallah dan iblis pun mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi, mereka tidak memiliki al-qabul, yaitu hati yang menerima dan tunduk kepada kebenaran.
Sebaliknya, mereka memilih ar-rad, penolakan karena kesombongan, kedengkian, dan mengikuti hawa nafsu. Baik. Jadi kaum musyrikin mengetahui la ilaha illallah. Iblis pun mengetahui. Bahkan iblis ya hidup di surga. Tapi yang gak dipunyai nama iblis apa? Al-Qabul. Ya, yang gak dimiliki sama orang musyrik apa? Al-Qabul. Menerima, tunduk. Menerima secara mutlak. Tunduk kepada kebenaran. Tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian oleh karena itu Al-Qabul merupakan salah satu syarat penting dalam kalimat La ilaha illallah. Seorang tidak cukup hanya mengetahui atau mengucapkannya, tapi juga wajib menerima seluruh konsekuensinya dengan hati, lisan, dan amal. Ya, taib. Penerapan al-qabul di zaman sekarang. Di zaman yang serba digital, dinamis, dan penuh dengan arus ideologi baru, penerapan sama saya. Anaknya pengen ngobrol, jangan nanya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Palestina dibiarkan menderita? Kenapa nggak dihancurin aja Israel? Ya saya jawab, lah kalau begitu Nabi Muhammad nggak usah perang atuh. Ya, saya jawab, ya kalau gitu kita nggak bakalan doain Palestina tuh, nggak bakalan nyumbang atuh. Ya kalau begitu kita nggak akan terbentuk apa sih namanya solidaritas besar gitu teh, betul nggak? Iya. Ya, kita nggak akan terbentuk. Oh, kunut kunut tazilah nggak akan ada tuh. Ya, wah banyak banget kan teh dengan kasus Palestina ini kan ya. Banyak membungkuk sampai Spanyol aja coba ajang Piala Dunia ya dijadikan ajang untuk apa salah satunya ngituin bendera Palestina gitu loh. Jadi justru memotivasi banyak orang bahkan banyak orang masuk Islam dengan kejadian-kejadian Palestina. Melihat bagaimana teguhnya mereka walaupun gimana keadaannya Masya Allah ya mereka tetap ibadah kepada Allah. Terenyuh hati ini melihat keadaan-keadaan mereka. Sehingga banyak orang Islam yang akhirnya sadar, akhirnya peduli, bahkan berangkat ke sana. Ya, dan bahkan ya ada orang-orang bule yang juga sangat peduli kepada Palestina. Nah, ini dia mikirnya pakai otaknya begitu sih. Ya, kenapa? Kenapa gitu? Kenapa baik gitu loh. Nggak mikir hikmah-hikmahnya. Ya, makanya kobul di zaman sekarang apa masalah kobul di zaman sekarang ini ya ini memang tantangannya beda banget gitu loh. Mm. Ya, sekarang tuh bukan berhala lagi, Adalah pemikiran, gaya hidup. gaya hidup, ego pribadi. Ya, contoh misalnya ya seorang muslim yang memiliki sifat al-qabul yang benar akan menunjukkan sikap tunduk dan menerima dalam situasi berikut. Satu, menerima hukum syariat di tengah tren global. Lanjut deh. Ketika Allah mengharamkan riba atau mewajibkan hijab bagi wanita, seorang muslim yang memiliki al-qabul akan menerimanya dengan lapang dada, meskipun aturan tersebut bertolak belakang dengan tren gaya hidup modern, ia tidak mencela syariat atau mencari pembenaran untuk melanggarnya. Iya kan? Waduh, ibu-ibu ya. Makanya supaya kuat kobulnya ini ya berteman dengan orang-orang soleha. Ya, yang biasanya kuburannya apa sampai teh saya baca oh, ada orang pakai hijab terus dia ikut turnamen pedal Mm-mm. tapi supaya nggak ketahuan dia jago apa dia buka jilbab teh Oh. ya dia buka hanya untuk ya Allah cuman hadiah berapa sih ya ya riba mau sampai kapan juga ya haram nggak bisa berubah Mm-mm. maka
Qabul ini sampai akhir zaman. Ya. Maka menerima hukum syariat di tengah tren global itu berat sekarang teh. Mm-mm. Ya, orang kan kalau kita bicara utang teh pasti bicaranya apa? Kan buat modal, ya kan? Iya. Kan buat ekspansi Buat. perusahaan. Heeh. Ya, kan. Ya, sahrukan. Ya, jadi banyak orang akhirnya nerima riba. Kalau nggak ngeridit, ya mungkin punya Pak Ustadz, benar kan? Mm-mm. Iya, Kalau nggak tapi kredit, nggak mungkin enggak. punya Pak Ustadz. Susah untuk menerima konsep sabar. Nanti kalau punya tuh sabar. Sampai umroh aja maksain ngutang teh. Ya, iya orang kan ada umroh ngutang sekarang. Oh, umroh iya. Iya, umroh Ada Ustaz. ngutang. Tahu Ustaz pernah. Jadi, iya, jadi hukum syariat yang Allah telah letakkan di Al-Quran dan Sunnah, ya nggak bisa berubah dengan zaman. Ya, makanya kita penting namanya Al-Qabul. Hmm. Sampai kapanpun LGBT nggak akan pernah ada dalam syariat Islam. Iya. Sampai kapanpun perzinahan nggak akan pernah tetap halal, nggak akan halal. Sampai kapanpun homer dan lain sebagainya jadi haramkan akan berubah. Tapi orang bisa berubah karena era global sekali, tren. Mm-mm. Ya, sekarang udah mulai pakai sepatu New Balance yang babi. Ada kan tuh teh? Wah, Yang saya nggak tahu babi, Ustaz. iya, New Balance yang babi dari ada kulit babi. Ya, oh kan yang penting diinjek dan lain ya udah mulai aduh hijabnya nggak cocok nih sama tren sekarang nih. Nah ini Hmm. tantangan tantangan al-qabul, tantangan menerima dengan mutlak syariat Islam di era sekarang. Contoh ketika membaca hadis sahih lanjut teh. Dua, tunduk kepada hadis sahih tanpa filter ideologi. Ketika membaca hadis sahih yang terasa berat bagi hawa nafsu atau bertentangan dengan pemikiran yang berkembang, ia tidak tergesa-gesa menolaknya. Ia meyakini bahwa ilmu Allah dan Rasul-Nya lebih sempurna daripada akal manusia yang terbatas, lalu berusaha memahami hadis tersebut sesuai penjelasan para ulama yang terpercaya. Kan dulu juga begitu teh. Kalau misalnya lalat nyemplung masukin karena sayapnya ada obat, sayapnya ada penyakit, ditolak. Sekarang baru ketahuan, oh bener, ternyata di sayap tuh ada obat, ada penyakit. Ya dulu ditolak. Kalau apa dulu masalah banyak kan yang kejadian-kejadian dulu yang ada di Quran baru keungkap sekarang. Ya kan? Iya. Wah, banyak banget ya Fir'aun diabadikan mayatnya. Jadi kan kadang-kadang orang mungkin karena mungkin pengetahuan kita kan mungkin cuma 10 tahun ke depan teh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang gaib. Mm-mm. Makanya babi sampai harap apa kapanpun tentang haram. Walaupun ada yang usaha teh, ngapain caci pitanya cacing pitanya dihilangin teh. Oh iya iya, Pak ya. Jadi masih masih usaha juga gitu loh, Mm-mm. dihilangin. Ya oh udah halal nih, udah nggak ada cacing pitanya. Tetap haram. Pak. Ternyata ditemukan apa? Ternyata walaupun cacing pitanya nggak ada, ini berbahaya untuk obesitas dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika suatu hikmah, suatu larangan itu sebenarnya bukan hanya menjaga, tapi hikmah suatu larangan itu adalah supaya kita selamat gitu. Coba kalau nggak ada aturan teh, hancurlah sebuah rumah tangga nggak ada aturan. Ya, sayangnya kita suka ngatur-ngatur di rumah, nggak mikir Allah juga punya aturan gitu loh teh. Iya, Ya, di rumah kan ada aturan. Coba anak kalau dibebasin teh, iya bubar pasti. nggak akan dia berhenti sampai jam 10 main game. Iya, Bisa nyampe pagi dia pagi. kalau Iya. nggak ada aturan. Jadi kadang-kadang kita suka mikir aturan buat di rumah harus ada, tapi lupa Allah pun atur kita dalam segala perkara-perkara hidup ini. Ya, di Quran, di hadis ada banyak-banyak aturan. Makanya kalau kita nemu hadis, kemudian jangan ditentang.
ya oh mungkin ini apa kita belum sampai ilmunya, ya diterima hadis tersebut. Nah ini susah buat orang-orang yang logika gitu teh, ya. Iya, iya. Terus menerima kodo dan kodar, lanjut ya. Di tengah berbagai ujian kehidupan, seperti kegagalan usaha, kehilangan pekerjaan, sakit, atau musibah lainnya, seorang mukmin menerima ketetapan Allah dengan sabar, ridho, dan husnuzon kepadanya, sambil tetap berikhtiar memperbaiki keadaan. Iya, ya kan ada orang kerja dari pagi sampai malam, tetap aja begitu teh. Iya. Ya, katanya ini karena malas, makanya nggak kaya-kaya. Nah, dia berangkat jam 2 malam, ya, sampai maghrib baru beres. Karena memang kita usaha harus, ikhtiar iya, tapi kita juga harus menerima. Ya, kenapa sih bukan Anang sama Eksanti bapak kita? Astagfirullah. Ya, kenapa sih? Ya, saya lahir dari keluarga yang biasa, nggak anaknya crazy rich gitu, gitu loh. Jadi orang nggak menerima qada dan qadar dia. Ya, maka kita harusnya berikhtiar dan kita terima. Kan banyak ternyata apa hal-hal yang terjadi di masa lalu itu jadi pembelajaran sekarang, ya kan? Banyak hal-hal masa lalu yang akhirnya menjadikan kita lebih kuat, ya. Makanya kalau kalau orang nggak terima qada dan qadar Allah, nah ini akhirnya yang ada ya apa ngeluh, marah sama Allah. Marah gimana lu siapa marah sama Allah? Ya, lanjut menjauhi bentuk-bentuk syirik modern. Lanjut. Ia menolak berbagai bentuk kesyirikan yang dikemas secara modern, seperti mempercayai ramalan zodiak, paranormal, perdukunan, jimat, atau keyakinan-keyakinan yang menyandarkan kekuatan gaib kepada selain Allah. Jadi ya ini apa nih? Ini tantangan sih apa tantangan di era sekarang orang dalam penerimaan, dalam al-qabul, gak mau menerima hukum syariat. Ya, padahal hukum syariat ini menjaga dan nggak apa mempertanyakan hadis-hadis sampai ada yang nggak percaya sama hadis kan teh. Iya. Ya, percayanya sama Quran doang. Padahal hadis-hadis sahih itu banyak. Ya, menerima kodo nggak apa menerima kodo dan kodar berat. Ya, padahal dia nikah aja udah bagian daripada daripada takdir kayak begitu. Dia punya anak, ya dia lahir begini. Ya, tugas kita adalah terus berikhtiar, berdoa, ya. Maka kalau ada takdir baik kita terima, ada takdir buruk kita bersabar, ya. Nah, ya intinya terus berikhtiar, berdoa, berdoa. Boleh nggak apa-apa doa tolak balat juga. Ya menjauhi bentuk syirik modern. Ya. Nah, ada lagi kesalahan-kesalahan zaman sekarang nih teh, ya. Memilih-milih syariat. Ya, nggak kobul dia teh. Jadi kobulnya 50-50. Ya, ke milih-milih syariat. Hanya menerima ajaran Islam yang sesuai dengan keinginannya. Sementara hukum-hukum yang terasa berat ditolak, diprotes, dianggap tidak sesuai. Contohnya semangat bersedekah dan berbuat baik tapi enggan menerima hukum-hukum syariat dalam muamalah, warisan atau ada pergaulan karena dianggap membatasi kebebasan. Rajin sedekahnya diterima, suka sedekah, tapi hukum-hukum lainnya dia tolak. Mendahulukan pemikiran manusia di atas wahyu. Lanjut ya seorang. Seseorang menjadikan pemikiran manusia, budaya, atau tren zaman sebagai ukuran untuk menerima atau menolak ayat Al-Quran dan hadis. Padahal, seorang mukmin menjadikan wahyu sebagai pedoman utama, kemudian memahami hikmahnya melalui bimbingan para ulama. Ya, ya otak kita jangan diduluin terus. Ya, banyak hal-hal yang kita nggak bisa nalar. Kemudian takut penilaian manusia. Ya, ada orang yang mengetahui bahwa suatu sunnah atau hukum Allah adalah benar, tapi enggan mengamalkannya karena takut dicela teh. Aduh, kalau saya pakai hijab, follower saya bisa pergi. Aduh, kalau saya.
nanti begini, ya, nanti gimana apa kata orang. Nah ini dia nih. Ya, karena orang anggap rezeki itu dari manusia sih. Ya jadi begini. Ya, mengaburkan keistimewaan tauhid. Ya, eh, ya jadi ini eh, apa hal-hal yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak milih-milih syariat sesuai dengan nafsunya, mendahulukan pemikiran di atas wahyu, takut penilaian manusia daripada penilaian Allah, dan mengaburkan keistimewaan tauhid. Makanya kenapa tauhid harus didahulukan teh? Ya, kenapa? Makanya saya pun alhamdulillah kalau ngajar apa sholat ya masukin tauhid dikit-dikit. Ya, kalau ngajarin zikir apa akhlak masukin tauhid. Karena tauhid ini emang sangat penting banget. Ya, Taib. eh ada yang nanya teh? Bentar, Ustaz. Saya lihat chat kosong, lihat WA. Ada Ustaz. Sok. Sebentar ya, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Uh, Ustadz, soal memilih-milih syariat tadi, apakah hal tersebut masuk dalam memilih mazhab? Apa ya? Jika satu Hmm. hal memilih mazhab A, jika dalam satu hal memilih mazhab A dan hal lain memilih mazhab B, apakah itu masih bisa disebut Islam prasmanan dan Yang apakah itu penting, boleh? ya, Taib, paham. Intinya yang kita lihat bukan mazhabnya, dalilnya. Yang kita lihat dalilnya. Kadang untuk satu kasus Syafi'i, Imam Syafi'i lebih bagus. Kasus yang lain Ahmad lebih bagus. Kadang kasus yang lain Syafi'i sama Ahmad sama. Malik sama Abu Hanifah berbeda. Kadang Syafi'i sama Malik sama. Mereka sendiri nggak fanatik deh ya. Oh, Bahkan Imam Syafi'i sendiri kalau kata-kataku bertentangan dengan Nabi, maka tinggalkan kata-kataku. Bahkan kata Abu Hanifah, haram orang ikut mazhabku kecuali dia tahu dalilnya. Jadi kita aja yang fanatik gitu ya. oh, Jadi kita itu mengambil suatu hukum yang kita lihat dalilnya, bukan kita lihat mazhabnya. Mazhab itu kan cuma pilihan teh. Ya, teteh milih yang mana nih? Ya, tapi di antara pilihan teteh kan, kenapa teteh milih A, B, C, D? Kan pasti ada alasannya. Kenapa nggak dilihat alasannya? Gitu loh, dalilnya. Bukan, oh saya mah Syafi'i. Ya banyak orang sekarang yang katanya bermazhab A, tapi nggak konsekuen deh. oh, Lalu nggak? hmm, Katanya mazhabnya A, padahal A nggak melaksanain, lu saksanain. Ini nggak konsekuen juga kan? Ya, iya. jadi yang jadi yang nggak boleh gini, kita mengambil dari mazhab sesuatu yang paling meringankan yang tidak ada dalilnya. Paham nggak Hmm, teh? paham. Misalnya agama cocok ini ah, padahal nggak ada dalilnya itu cuma pendapat gitu loh. Hmm, Makanya mazhab itu pilihan dan jangan nggak salah orang nggak bermazhab ya ya. Jadi ya nggak salah orang nggak bermazhab. Yang penting pakai dalil gitu aja iya. sih itu. Emang Abu Bakar mazhabnya apa? Kan Abu Bakar belum ada mazhab, Belum ada masalah. ya kan? Jam Umar, Ali, ya kan mazhab itu lahir setelah berapa lama ya dari khalifah-khalifah ini. Jadi mazhab itu yang kita lihat adalah dalilnya. Jadi bukan 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 yang kita lihat tuh bukan fanatisme. Jadi kini dulu tuh teh yang mazhab itu sampai akhirnya nggak boleh nikah kecuali satu mazhab, nggak boleh sholat kecuali di belakang imam yang satu mazhab. Ya, hmm, ya dulu kan begitu gitu lah. hmm, Ya maka sekarang banyak orang ulama-ulama, ustadz-ustadz belajar fikih empat mazhab. hmm, Ya mengambil intisari-intisari. Ternyata nggak boleh orang ikut mazhabku, kata Abu Hanifah, kecuali dia tahu dalilnya. Nggak boleh orang main ikut-ikutan, kecuali dia tahu dalilnya. Berarti yang dilihat apa? Dalilnya dong. Ya, dalilnya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, oh ini nih dalilnya lebih kuat nih, ambil. Dalam kasus lain, tapi di kasus ini agak kurang detail ya.
yang detail di mazhab Ahmad boleh ngambil. Yang penting dilihat tuh dalilnya gitu loh. Hmm. Ya, karena sampai ada orang bilang gini, saking fanatik itu. Lu nanti kalau mati di kuburan ditanya lu mazhab apa? Astagfirullah. Nggak ada kita mati nanti ditanyain apa mazhabmu. Nggak ada gitu ya. Iya, Maka iya. yang kita balik lagi, mazhab itu pilihan. Ya, bagi orang awam mungkin milih teh. Tapi kalau bagi yang udah pinter, dilihat teh apa patokannya. Kenapa milih ini? Kenapa milih ini? Kenapa milih ini? Kan beda orang yang ngerti sama yang nggak ngerti. Harusnya kalau yang ngerti itu dilihat apa dalilnya. Ya, lanjut. Eh, ini ada beberapa pertanyaan soal soal yang seperti itu, Ustadz. Islam prasma apa bukan prasma yang menolak sebagian menyetujui sebagian, menolak sebagian. Saya mencoba rangkum ya Ustadz. Jadi Ya, ada syariat Islam yang bertentangan dengan hukum negara. Apakah kita bisa dianggap menolak kalau kita ikut hukum negara? Terus kemudian yang membenci poligami karena pada kenyataannya banyak pelaku yang tidak benar melaksanakannya. Apakah ini termasuk menolak hukum Allah? Eee, dan jika hanya terima sebagian dan tidak paham sebagian yang lain, apa juga termasuk penolakan? Ya, ini ibu sekalian, bedain nolak. Jadi kadang-kadang ibu kalau ngomong kasus poligami yang gagal banyak, yang sukses banyak, kenapa nggak dibahas? ya, Ustaz. Jadi bedain ya antara orang yang menolak, ya kalau begitu menolak Al-Quran dong teh, Mmm, sama yang saya nggak sanggup, gitu loh, beda kan? iya, tapi benar, beda. Iya beda dong. Istri saya juga gak sanggup. Ya, itu lagi keluar dia. Kalau nggak keluar saya nggak berani ngomong. Mmm, Jadi kalau misalnya beda antara yang menolak sama yang, aduh saya belum sanggup, kan beda. Saya percaya itu hukum Allah ada di Quran. Berarti kalau nggak boleh harus dihapus satu teh. Tapi saya nggak sanggup. sanggup, iya, Saya iya, nggak sanggup. Kan beda. Kalau nolak mah, wah, iya, anti hapusin ya. ayatnya, hapusin ayatnya. Wah itu nggak boleh itu. Ya berapa banyak ya. Ya kalau kalau dibahas ini mah panjang nanti ibu bisa kalah deh. Kalau saya bahas mah. Ya intinya saya menghormati pendapat ibu, tapi ibu nggak boleh nolak. Ya Mmm, ibu cuman belum sanggup. baru Saya sanggup. sepertinya nggak sanggup deh Pak Ustadz. Dan suami saya juga nggak sanggup. Tapi kalau yang ngomong ibu bukan suami gitu. Iya, 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 Ya, jadi balik lagi ya bedain antara menolak dengan saya tip tidak tip sanggup. tidak sanggup. Iya, ya kayak kayak gini lah teh. Kayak teteh kan yang bagus dalam Islam itu ngasih yang terbaik, betul? Betul, betul. Tapi kita belum bisa, boleh dong. Misalnya yang mungkin yang bekas, boleh gitu lah. Karena Mmm, belum sanggup gitu lah. oh, oh iya Ya betul. kayak haji aja, haji bagi yang mampu gitu lah. Kalau yang nggak mampu ya berarti nggak ada kewajiban dong gitu. Mhm, Ya, jadi intinya bedain antara mhm, menolak dengan belum sanggup. ya dia belum sanggup. Ya jangan menolak, nggak boleh kalau menolak. Mhm, Ya saya juga nggak ini teh, saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa. Tapi saya nggak nolak kan gitu loh. iya, heeh, Dalam arti kalau bukan nolak, jadi kalau dikasih enggak gitu loh. Ya maksudnya dalam arti kata itu ayat memang ada. iya, Tapi saya enggak satu aja, saya nggak sanggup gitu loh. Ya saya nggak sanggup gitu loh. Orang laki-laki aja banyak yang nggak sanggup kok gitu loh. mhm, Tapi kan ada yang sanggup. iya, Ya, nah itu mungkin porsinya lain-lain gitu loh. Ya, nah terus apa lagi masalah hukum misalnya. Ya, dan kan kalau bicara tentang hukum itu, kita nih nggak boleh menganggap hukum negara lebih hebat dari Al-Quran hadis itu nggak boleh tuh. mhm, Ya, ya jadi kan ada di dalam Al-Quran wa man lam yahkum bima anzalallah faula ika umul kafirun gitu loh. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang dituntut Allah mereka termasuk orang kafir. Ya,
ada lagi apalagi fasikun ya. Jadi intinya nggak boleh kita menganggap hukum negara jauh lebih baik daripada Al-Quran dan hadis itu nggak boleh. Mm-mm. Kemudian nggak boleh juga nyamain teh nggak boleh ya. Jadi yang kita lakukan sekarang kan karena kita nggak punya pilihan, paham nggak teh? Ya Paham. kita nggak Ya. punya pilihan, ya kita ikut aturan ya. Tapi ikut aturan ini kita tetap meyakini bahwa hukum Allah The nggak best. ada yang bisa nggak ada yang bisa mengalahkan ya, nggak ada yang bisa nyamain ya. Kenapa ya tadi ya, berlandaskan kepada Quran surat Al-Maidah ya ayat 44. Jadi para ulama menjelaskan bahwa Al-Maidah ayat 44 ini apabila seorang menolak hukum Allah, membencinya, tuh, teh, ingat ya, bukan hanya nolak teh, membencinya dan meyakini hukum selain Allah lebih baik atau menganggap hukum Allah tidak layak diterapkan, maka ia termasuk kafir besar. Bisa Hmm. bedain teh? Bisa, Ustaz. Insya Allah ya. Ya, Ngerti, Pak. menolak hukum Allah, membencinya, bahkan meyakini hukum selain Allah itu lebih baik, dan menganggap hukum selain Allah itu dan menganggap hukum Allah itu tidak layak diterapkan, oh ini kafir, Hmm. ya. Tapi kalau dia masih meyakini hukum Allah adalah yang paling benar, paling terbaik, tapi karena nafsu teh, Hmm. karena suapan, karena tekanan, karena kepentingan, akhirnya nggak berhukum dengannya. Kan begitu kita banyakkan teh. Ya. Ya, maka menurut Ibnu Abbas, ya ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Paham teh? Paham, Ustaz. Ya, Paham. ya semuanya pengen berhukum. Iya. Tapi ya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya udah diatur. Ya kalau ini akan jadi pokoknya bermasalah dan lain sebagainya. Padahal hukum Allah lebih jelas, lebih bagus. Tapi karena politik, karena tekanan, karena ada apalah ya, karena suatu hal, maka akhirnya kita nggak bisa. Makanya yang penting kita nggak boleh nomor satu tadi teh, nggak boleh meyakini Ini bahwa ya, nggak boleh meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik ya, bahkan menganggap hukum Allah itu nggak layak diterapkan, alhamdulillah, hmm. bahkan membenci hukum Allah, wah ini bisa kafir ya, nggak boleh Ya. ya. Lanjut. Ya. Ustadz, Bismillah, Ustadz izin bertanya. Ada golongan yang suka mengatakan kita ini Islam. Seharusnya tidak terpecah belah, tapi orang yang mengajar ilmu atau guru yang memang belajarnya dari banyak sumber, yang malah banyak di daerah mengajarkan seperti itu. Sehingga generasi berikutnya memang taunya Islam itu seperti keturunan yang sudah ada. Bagaimana caranya mereka bisa keluar dari kebiasaan yang terulang tiap generasi, Ustadz? Jazakallah khair. Sekarang aja udah pada berubah kok teh, betul nggak? Insya Allah sih saya udah lihat Ustadz ada. Iya, sekarang aja udah pada berubah kok. Saya nggak seperti yang dulu kakek-kakek saya gitu. Ya, mungkin anak saya jauh lebih baik lagi dari saya. Karena sudah, kalau saya masih campuran dulu kan teh. Masih, masih ini. Terus saya belajar. Nah, sekarang anak saya kan udah fokus semua. Dah yang ini aja gitu loh. Ya, yang udah jelas gitu loh. Maka memang kita nggak bisa ngerubah ke atas teh. Kita cuma bisa ngerubah ke bawah. Iya. Nah sekarang gimana cara ngerubah ke bawah? Ibunya kudu pinter. Itu Hmm. kan kuncinya. Ibunya kudu ngaji. Ibunya kudu belajar agama. Berapa banyak sekarang nenek-nenek aja pada berubah kok. Oh ternyata yang dulu bukan yang nggak benar, kurang tepat gitu loh. Oh ternyata doa-doa tuh banyak ya. Oh ternyata itu hadisnya doib ya. Tapi kan nggak ada yang nyesatin teh. Paham Iya. nggak? Paham. Gak ada orang baca Allah mabarik lana fima razaqtana sesat lu, nggak ada. Hmm. Ya, oh ada, cuman hadisnya dhaif gitu. Jadi bagaimana caranya merubah? Kalau merubah
nggak usah ngerubah jauh-jauh, coba aja ngerubah dari diri kita dulu. Jadilah ibu-ibu yang suka menuntut ilmu, ya, suka belajar Quran hadis, istiqomah, belajar tauhid. Nanti lama-lama, yang penting mah tauhid dulu deh teh. Jangan ributin masalah kunut, jangan, capek. Ya, udah nggak tahu dalilnya, pada cuman pakai emosian doang. Mendingan tauhid dulu yang bagus. Ya, tahu yang salah mah yang nggak sholat subuh itu aja udah. Mm-mm. Ya, jadi perlu dibedakan ada masalah akidah dengan masalah fikih teh, paham nggak? Paham Ustaz. Ya, kalau masalah fikih mah harus banyak legowonya. Ya, tapi kalau masalah tauhid itu harus satu. Ya, harus satu masalah tauhid mah. Nggak boleh ada yang menyembah Tuhan selain Allah. Ya, nggak boleh meminta hak-hak yang memang hanya Allah yang bisa memberikannya. Nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu dulu difokusin deh dalam rumah tangga. Ya, kalau masalah fikih emang masalah yang panjang, masalah yang ulama saja ada ada perubahan deh. Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada perkataan lama, ada perkataan baru. Itu Imam Syafi'i itu teh. Ya, manusia kadang berubah kalau dari segi hukum fikih. Tapi kalau masalah akidah, tauhid itu jangan sampai berubah. Ya, jadi bagaimana caranya merubah? Dirubahlah coba dari ibu dulu. Dari diri Ya, sendiri. dari diri sendiri dulu. Dan kalau mau dirubah, cari yang paling penting teh. Tauhid. Rubah dalam masalah pemahaman tauhid yang benar dulu. Cari yang paling penting dulu. Ya, karena nanti tauhid ini akan menyebabkan udah punya kuncinya belum? Udah ada geriginya belum? Ya, udah paham belum rukun-rukun syarat-syaratnya? Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan tentang imam baca bismillah kenceng apa sir ya? Lupa. Ya, pentingnya la ilaha illallah. Sibuk. Emang ada qobliyah maghrib Pak Ustadz? Emang ada qobliyah asar Pak Ustadz? Lupa dia dengan hal yang terpenting dalam rukun Islam yaitu nomor satu syahadat. Ya, Ya. baik. Masih boleh berapa Ustaz? Boleh. Ada berapa emang? Ada dua lagi, yang satu minta doa yang tadi Ustadz ucapkan di-share. Apa tuh? Eh, tadi doa Yang iman ya, iman, iman iya, ya. ha, Oh, boleh, boleh. Ntar iya. saya share. Oh, Jaib dua lagi, yuk. dua lagi. Ustadz, izin bertanya, di forum meeting lalu ada orang yang rajin sholat ke masjid, tapi saat di meeting ada yang memakai bahasa seperti qadarullah dan insya Allah atau wallahi. Orang ini marah dan tidak suka, meminta meeting pakai bahasa Indonesia saja. Apakah orang seperti itu yang maksudnya tidak jujur, Ustadz? Syukron. Kalau orang itu mah kan sebenarnya ungkapan insya Allah, apa tadi teh? Qadarullah. Qadarullah Qadarullah. itu kan ungkapan-ungkapan, bukan ungkapan-ungkapan lain, itu kan ungkapan-ungkapan ibadah teh. Hmm. Ya, jadi kalau ada orang nggak suka ngucapin qadarullah, masya Allah, insya Allah, nah dia nggak sukanya kenapa gitu teh. Jangan diponis dulu. Ya, Hmm. nggak sukanya kenapa gitu loh. Apa dia nggak ngerti gitu teh. Ya, atau dia benar-benar benci sama Islam, atau ada yang menyebabkan kenapa dia jadi benci dengan kalimat itu kan ada mungkin ada sebabnya. Itu harus ditahuin. Ya, Hmm. harus dihilangkan syubhatnya. Kalau memang ini kadang-kadang banyak yang ngucapin itu tapi cuman bohong-bohongan. Nah, kan ada kadang orang ngucapin insya Allah tapi nggak mau datang emang dia. Iya. Nah, ini kan ya makanya kalau yang ngucapin gini ini harus punya apa ya, punya tekad dia memang ini nggak menyalahgunakan gitu loh. Hmm. Ya, jadi padahal dia malas tapi pakai qadarullah kan gitu loh teh. Iya. Ya, jadi harus tahu kenapa dia benci dengan itu. Apakah bencinya karena personalnya, paham teh? Paham, Atau Ustaz. benci karena memang dia nggak suka sama Islam. Nah, ini yang bahaya tuh kalau benci karena Islamnya, padahal itu kalimat-kalimat ibadah. Hmm. Ya penting juga kita harus introspeksi diri dong, betul nggak? Betul, Ya, Ustaz. jadi yang ngucapin Subhanallah, apa yang ngucapin
Wallahi, itu nggak boleh jadi kebiasaan teh. Orang yang belajar tauhid benar-benar tuh nggak gampang ngucapin kalimat wallahi. Ya, kadang-kadang wallahi, wallahi, dikit-dikit wallahi, wallahi. Nggak boleh. Gampang-gampang ngucapin kalimat itu. Kemudian orang yang, jadi kita juga dengan adanya kejadian itu mikir juga. Karena lu ngomong insya Allah tapi nggak benar sih, gitu lah. Mhm. Ya, jadi jangan cuma nyalahin dia, tapi kita mikir juga. Kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu disalahgunakan teh oleh orang-orang yang memang nggak bertanggung jawab gitu. Iya. Padahal malas dia, tapi qadarullah. Padahal malas dia gitu loh. Iya. Oh, Ya, iya. Iya, Ustaz. Iya. satu Eee, lagi, ada satu lagi, Ustaz. Ini, saya silakan. bukan tidak masuk tema, Ustaz. Ini menanyakan hukum sholat jamak dan qashar ketika musafir. Apakah boleh dilakukan suka-suka, kadang dijamak, kadang tepat waktu? Intinya teh, kalau lagi di jalan bedain kalau udah nyampe ya. Kalau lagi di jalan, mau berapa lama pun selama masih di jalan itu berlaku nggak ada perdebatan. Mmm, Kosor jamaah. mhm, Tapi yang perdebatan itu kalau udah nyampe teh. Kalau udah nyampe, ada iya, yang nyampe nyantai. Kayak kita di Mekah kan pasti sholat biasa, iya kan? iya, Iya kan? Kayak di Mekah Madinah kita akan sholat sholat biasa, mmm, ya. Jadi kalau udah nyampe beda. Ada yang tetap melakukannya. Itu perbedaannya di situ. Ada yang oh, ada yang mobile ke sana kemari gitu. Atau boleh selang-seling. Sebenarnya dua-duanya dibolehkan. mmm, Dua-duanya dibolehkan. nah, Misalnya saya sholat di Madinah ya sesuai dengan imamnya mhm, 5 waktu. Tapi suatu saat saya pusing. Ah, saya kosor jamaah karena memang masih musafir kan gitu loh. iya, heeh, Ya, saya pribadi dibolehkan sesuai dengan keadaan. Selama dia belum menetap di belum sana. menetap di sana, iya. Baik. Baik, Ustaz selesai. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih eh, ibu-ibu semuanya udah tergabung dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu-ibu semuanya untuk memahami apa yang sudah disampaikan. Yuk al-qabul, menerima semua apa yang diperintahkan oleh Allah yang sahih ya dari hadis yang hasan. Kita sami'na wa ata'na, jangan mengambil Islam sesuai dengan nafsu, jangan juga karena dengki, jangan juga karena kesombongan. Ambillah semua apa yang sudah Anda Anda komitmenkan. Anda mengucapkan syahadat, berarti semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya yang bersifat wajib ya teh ya, Iya, harus dilaksanakan. Apa yang dilarang harus ditinggalkan. Jangan tidak menerima karena tidak sesuai dengan keinginan dan nafsu atau karena kesombongan atau karena dengki sebagai orang Yahudi dan musyrikin. Semoga bermanfaat, semoga makin tahu makin bagus tauhidnya. Semoga Allah mudahkan dalam mengamalkannya. Terima kasih Tevina, barakallahu fikum dan semua para pengurus Riri, Teh Risa dan semuanya. Barakallahu fikum yang saya tidak sebutkan satu persatu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.